Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pegawai negeri sipil yang berbahagia, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang pengembangan kompetensi untuk pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil dapat mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan formal, studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ada dua mekanisme yang dapat dipilih oleh pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah tugas belajar, yang kedua adalah izin belajar. Kedua mekanisme ini memiliki perbedaan-perbedaan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mendiskusikan perbedaan-perbedaan antara tugas belajar dengan izin belajar, yaitu 5 hal. Yang pertama, biaya. Yang kedua, usia. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, tugas. Dan yang kelima, ikatan dinas. Kita mulai dari yang pertama. Untuk pembiayaan tugas belajar, maka pegawai negeri sipil akan mendapatkan beasiswa. Sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang memilih untuk mengikuti izin belajar, maka pegawai tersebut harus membiayai sendiri perkuliahannya. Inilah perbedaan yang pertama antara tugas belajar dengan izin belajar. Tugas belajar dengan beasiswa, izin belajar dengan biaya sendiri. Perbedaan yang kedua antara tugas belajar dengan izin belajar yaitu pada batas usia. Untuk tugas belajar ditentukan batas usia, yaitu pegawai dapat menerima beasiswa bila memenuhi batas usia tertentu. Karena untuk pegawai tugas belajar akan diperhitungkan masa ikatan dinasnya. Sepanjang PNS tersebut dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya melalui ikatan dinas, maka usianya harus dipenuhi dan ia akan mendapatkan tugas belajar. Sebaliknya, untuk izin belajar, maka PNS tidak dibatasi usianya, kapan saja ia ingin studi lanjut dengan biaya sendiri, maka ia akan diperbolehkan untuk mengambil izin belajar. Perbedaan yang ketiga antara tugas belajar dengan izin belajar adalah pada lokasi penyelenggaraan tempat studi. Untuk tugas belajar, pegawai dapat mengikuti studi lanjut baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga PNS dapat memilih universitas-universitas yang terbaik yang ada di luar negeri untuk ia dapat meningkatkan kompetensinya. Sedangkan bagi PNS yang mengambil izin belajar, maka PNS tersebut hanya dapat mengambil perkuliahan di kampus yang berada di sekitar
lokasi tempat ia bekerja. Jadi, pegawai yang izin belajar hanya dapat belajar di kampus yang berada di dekat tempat ia bekerja agar ia dapat melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari di kantor, dan di luar jam kantor ia akan dapat melaksanakan studi lanjutnya melalui izin belajar di kampus yang terdekat. Yang keempat, perbedaan tugas belajar adalah pada penugasan. Pada tugas belajar, penugasan harus penuh untuk belajar di kampus. Pegawai negeri sipil akan diberhentikan sementara dari jabatannya agar ia dapat fokus belajar di kampus. PNS tersebut tidak boleh lagi menerima tugas-tugas kantor atau berada di kantor selama durasi masa tugas belajarnya. Kemudian, di sisi lain, bagi PNS yang mengambil izin belajar, maka ia tidak diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana tugas belajar. Ia masih aktif memegang jabatannya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas kantor. PNS izin belajar akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana biasa seperti sehari-hari sebelum ia mengambil izin belajar. Perbedaan yang terakhir antara tugas belajar dengan izin belajar adalah pada ikatan dinas. PNS yang tugas belajar, bila telah menyelesaikan masa studinya, maka ia diwajibkan untuk menjalani ikatan dinas, yaitu mengaplikasikan, menerapkan ilmu pengetahuan yang ia telah peroleh selama menjalani tugas belajar pada kantornya sesuai dengan ikatan perjanjian yang terdapat dalam kontrak. Sedangkan untuk PNS yang mengambil izin belajar, maka ia tidak memiliki ikatan untuk melaksanakan ikatan dinas dalam rangka mengamalkan ilmunya. Ilmu yang diperoleh dari hasil studi lanjutnya akan memperkaya wawasannya untuk meningkatkan kinerja sehari-hari. Demikianlah 5 perbedaan antara tugas belajar dan izin belajar. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam tema-tema yang terkait dengan pengembangan kompetensi PNS lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.